Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Orang tuaku sekalian, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan kita segala karunia, taufik, hidayah dan nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk hadir di malam ke-7 bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita melakukan amal soleh, ketaatan selama bulan Ramadan. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Allah berfirman mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Yang dikatakan iman adalah at-tasdiqu biwa'dillah, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala, meyakini segala hal-hal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan, wahai orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabi nawahihi. Yang dikatakan takwa adalah kita senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian menjauhi larangannya. Itu yang dikatakan takwa. Jadi ketika kita sudah beriman kepada Allah, mempercayai apa yang telah Allah janjikan dan Allah tetapkan, kemudian kita disuruh untuk taat, apapun yang Allah telah tetapkan kita harus menjalankannya. Kemudian apa yang Allah larang kita harus jauhi. Itu yang dikatakan takwa. Kemudian Allah mengatakan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, bekalilah diri kalian untuk menghadapi hari esok. Yang dikatakan lafaz ghad di sini, ulama tafsir kita mengatakan, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad ay yaumul qiyamah, bekalilah diri kalian untuk menghadapi hari kiamat. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita harus senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian berkat apa yang kita kerjakan, amal soleh yang kita kerjakan, itulah yang menjadi amal kita nanti di akhirat kelak, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kesempatan kita dalam bulan Ramadan. Kita tahu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang jutaan kebaikan di dalamnya, bulan yang dimana keberkahan berlipat ganda di dalamnya. Maka kita perbanyak amal tak di dalam bulan Ramadan, perbanyak sedekah tak, perbanyak ngaji tak, perbanyak zikir tak, perbanyak segala amal ketaatan. Karena beda itu kalau kita melakukan semua itu di luar bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan dengan kita bersemangat melaksanakan amal ibadah soleh dalam bulan Ramadan, insyaallah Allah juga istiqomahkan kita melakukan amal itu ketika keluar dari bulan Ramadan. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang datangnya bulan Ramadan tiadalah tujuannya kecuali la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Sedangkan di sini menamakan lafaz fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu dalam ilmu nahwu bermakna sedang atau akan, dawam, senantiasa. Jadi takwa tak berpuasa dalam bulan Ramadan, takwa tak bersedekah dalam bulan Ramadan, takwa tak mengaji dalam bulan Ramadan, takwa tak melakukan amal ibadah soleh dalam bulan Ramadan, seyogianya kita bawa semua itu ketika keluar bulan Ramadan.
Seharusnya ketaatan kita, takwa kita di dalam bulan Ramadan seharusnya kita bawa nanti ketika keluar dari bulan Ramadan untuk mengerjakannya. Kalau memang kita tidak bisa melaksanakan lagi puasa, tidak bisa lagi untuk mengaji banyak-banyak ketika selesai Ramadan, tidak bisa lagi bersedekah sebagaimana bersedekah dalam bulan Ramadan, satu pesannya ulama kita, jangan pernah kita tinggalkan sholat. Kenapa? Karena sholat adalah ibadah yang sangat mulia. Segala rukun Islam semua tercantum dalam sholat. Syahadat dalam sholat kita bersyahadat. Iqamus salah, dalam sholat kita sholat. Ita'uz zakat, kita mengeluarkan zakat, dalam sholat juga kita berzakat. Kita zakatkan waktu tak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna zakat adalah membersihkan diri, sedangkan sholat tujuannya untuk menghapus segala dosa-dosa tak. Wasaum, kita berpuasa, dalam sholat juga kita berpuasa. Sebab ketika takbiratul ihram sudah dikomandangkan, maka disitulah kita haram melaksanakan hal-hal yang membatalkan sholat tak. Haram berbicara, haram makan dan minum dan lain sebagainya. Dari segala rukun Islam semuanya tercantum dalam sholat. Dan memang sholat tidak ada memang tandingannya. Ibadah puasa bisa kita tidak kerjakan kalau sakit Ibadah puasa bisa kita tidak kerjakan kalau lagi musafir, lagi perjalanan. Tapi sholat bagaimanapun keadaan tetap wajib kita sholat. Tidak bisa kita berdiri duduk tak bisa kita duduk baring, tidak bisa baring dengan memakai isyarat mata dan lain sebagainya. Tidak ada pakaian tak, sholat kita dengan cara telanjang. Ketika ada pakaian barulah kita mengulangi sholat tak. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Itulah kemuliaan sholat di Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sholat tak itu, kalau rajin ki sholat, taat ki sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membuktikan bahwasanya hubungan tak kepada Allah Subhanahu wa taala erat. Makanya ulama kita di dalam kitab Syakhsiyatul Muslim, Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, beliau mengatakan, inna sholata silatun baina abdi wa rabbih. Itu salat adalah alternatif penghubung seorang hamba kepada Tuhannya. Kalau maki tahu Allah, baik hubungan tak kepada Allah, lihat kita derita. Kalau rajin kita melaksanakan salat, insyaallah hubungan tak kepada Allah itu akan baik. Sedangkan kalau hubungan tak baik kepada Allah, apapun yang kita inginkan pasti diberikan ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemuliaannya salat. Kemudian di antara kemuliaannya salat, bahkan belum pakai lagi salat sudah didapat kemuliaannya. Ambil ki air wudu tak, berkah air wudu tak, kita basuh tangan tak, segala hal-hal yang telah dilakukan tangan tak dari berbuat dosa diampuni oleh Allah. Diusap muka tak, mata tak pernah melakukan benda haram, memandang sesuatu yang haram, mulut tak pernah mencaci maki orang, menceritai orang, wudu ki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ki wudu, jalan ki dari rumah tak ke masjid, kaki kanan tak diberikan oleh Allah pahala, kaki kiri tak diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau salat maki. Makanya pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersama dengan sahabatnya. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, wahai sahabatku, ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum. Kata Rasulullah, kira-kira bagaimana pendapatmu semua kalau ada sumur, ada sungai di depan pintu rumah kalian. Kemudian yagtasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Kemudian ada orang yang mandi di sumur itu, ada orang yang mandi di sungai itu dalam sehari sebanyak 5 kali. Kemudian Rasulullah mengatakan, hal yabqa min darahi syai'un. Kira-kira orang yang tadi mandi di sungai itu 5 kali sehari masih tersisa kotoran dalam dirinya. Apa kata sahabat? La yabqa min darini syai'un ya Rasulullah. Tidak ada sedikit pun kotoran yang ada dalam tubuhnya orang yang mandi tersebut. Apa jawaban Rasulullah? Fadzalika mislus salawatil khamsi yamhullahu bihinnal khotoya. Begitu tomi perumpamaannya salat 5 waktu. Kita melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari, hakikatnya kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaannya sholat. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu pemuda, anna rajulan asaba min imraati kublatan. Ada laki-laki itu pernah cium perempuan bukan mahramnya.
Efeknya kayak cium istrinya orang atau orang yang belum menikah ciumi. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian laki-laki tersebut yang sudah bermaksiat dengan perempuan yang mendatangi Rasulullah. Nah cerita, ya Rasulullah sudah kak begini, kasih kehukuman. Belum ada jawab Rasulullah, fa anzalallahu ta'ala. Allah turunkan ayat. Apa bunyi ayatnya? Aqimis salata tarafain nahar wa zulufa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Apa kata Allah? Dirikanlah salat di pertengahan hari dan malam hari. Kenapa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sebab segala kebaikan yang dilakukan umatmu Muhammad akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian laki-laki tersebut bertanya, "Ali hada ya Rasulullah?" Apakah ini ayat untukku ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Li jami'i ummati kullihim, untuk semua umatku, kullihim semuanya. Siapapun dari umatnya Rasulullah yang melakukan dosa, ketika dia bertobat kepada Allah dengan cara solat, diampuni dosa-dosanya. Tadi harusnya pemuda tadi melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah bermaksiat, sudah kucium perempuan yang bukan mahramku, harusnya hukum saya. Tapi Rasulullah belum jawab. Laki-laki tadi disuruh solat sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah enaknya kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala kebajikan yang kita lakukan sebagai pengguna dosa tak, senyum kita saja pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Segala amal kebajikan yang dilakukan oleh umat Rasulullah adalah sebagai pengampun dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan umat sebelumnya. Umat Nabi Musa, kalau mau diampuni dosanya, diterima tobatnya, biqatli anfusihim, nah bunuh dulu dirinya, baru dihurufkan sama Allah. Beda dengan kita. Tadinya kita menceritai orang dengan mulut tak, mata tak selalu memandang haram, datang ki wudhu kepada Allah, diampuni dosa tak. Itu berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah hadis yang mengatakan, biar perampok ki, biar peminum khamar ki, biar apapun segala maksiat tak, kembali ki kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ki insyaallah, mudah-mudahan berkah salat tak, segala aktivitas keburukan kemaksiatan nak kasih hilang maki Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu. Makanya terkadang ada anak muda yang bertanya sama saya, bilang, "Ustaz, saya tidak usah salat karena saya sudah minum khamar, saya sudah mencuri, saya selalu melakukan kerusakan." Jawaban saya tidak pakai dalil. Saya cuma mengatakan begini deng. Sesalnya jatuh kaki tak disolokan satu. Masa langsung ki bilang sekalian mi deh, langsung satu badan saya jatuhkan? Tidak. Yang kita lakukan adalah cuci kaki kita. Sama dengan itu, ketika kita terjerumus ke dalam maksiat, datang kepada Allah, cuci dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkata taat kepada Allah, segala kemaksiatan yang kita kerjakan, Allah akan jauhkan kita berkat salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kalau tidak bisa istiqomahkan amal kebajikan tak selama dalam bulan Ramadan, ketika keluar dalam Ramadan, cukup jaga salat tak. Karena salat tak itu adalah suatu kewajiban yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggalkan salat, dalam riwayat dikatakan, man taraka faridatan wahidatan muta'ammidatan. Siapa orang yang meninggalkan kewajiban secara sengaja, kutiba ismuhu ala babin nar fulan ibnu fulan yastahiqqu ayyadkhula ilan nar. Maka orang itu akan ditulis namanya di atas api neraka, di atas neraka. Kemudian anaknya ini, kemudian dia berhak masuk ke dalam neraka. Kasihan orang tua tak, kita yang tidak sholat, namanya orang tua tak ditulis dalam neraka, masuk ke dalam neraka. Jadi selama ada kesehatan tak, segala apapun yang kita miliki sholat ki, karena tidak ada alasan orang meninggalkan sholat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang tuaku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya sempat berikan pada malam yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab biar banyaknya ayat, biar banyaknya hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat, kalau memang bukan dari diri tak yang merasakan bahwasanya salat itu adalah suatu kewajiban yang sangat mulia, kemudian mengandung segala kebajikan, manfaat yang lebih banyak, maka insyaallah
kita akan diistiqomahkan oleh Allah melaksanakan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam ini berberkah diri kita baik dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.